Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Dr. Ngabianto MSI. Selamat datang Bapak di kelas akuntansi perpajakan di pertemuan ke-14 dengan rombel 2019B. Jadi selamat pagi juga teman-teman mahasiswa. Maaf, selamat siang. Di sini ada yang spesial di kelas kita hari ini karena kita kedatangan Bapak Dr. Ngabianto selaku dosen senior di UNES dan juga instruktur saya di program pekerti gitu, jadi pelatihan pengajaran gitu. Jadi beliau akan mendampingi kita dalam perkuliahan hari ini. Baik, terima kasih. Mohon izin untuk memulai Bapak. Jadi teman-teman semua di sini kita di pertemuan ke-14 ya. Sebelum kita mulai, saya ingin mungkin bertanya terlebih dahulu mengenai kabar teman-teman semua ya, karena kita kan sudah hampir 2 semester ini melakukan pertemuan secara daring gitu, perkuliahan secara daring gitu. Apakah teman-teman semua di sini 46 seharusnya ya, apakah masih dalam keadaan sehat ya, insya Allah ya? Sehat semuanya ya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Ya. Bagaimana dengan perkuliahan daring ini, masih semangat ya? Kita 2 pertemuan lagi sampai pertemuan 16 dan yang terakhir adalah UAS, seperti itu ya. Mari kita awali perkuliahan hari ini dengan bersama-sama berdoa ya. Semoga perkuliahan kita hari ini lancar, membawa berkah dan juga bermanfaat gitu. Silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Kemudian di sini saya akan mengabsen terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi jangan lupa juga teman-teman mahasiswa untuk melakukan presensi di Elena ya. Itu saya berikan target dalam jangka waktu 20 menit dari pukul 13. Jadi jangan lupa untuk melakukan presensi juga terlebih dahulu ya. Nanti juga akan ada pretest, sehingga saya tidak perlu memanggil satu persatu karena nanti dari pretest itu terlihat siapa saja yang sudah masuk mengikuti perkuliahan, seperti itu ya. Jadi ini saya izin share screen materi perkuliahan kita hari ini. Baik, materi kita hari ini adalah tentang rekonsiliasi fiskal ya. Kalau teman-teman mahasiswa sudah melihat di Elena, saya sudah mengupload video penjelasan singkat mengenai materi hari ini, seperti itu ya. Jadi di perkuliahan hari ini diharapkan kita lebih banyak berdiskusi karena materinya sudah saya upload di YouTube. Kira-kira ada yang ingin memberikan pendapat, apa sih manfaatnya kita belajar materi ini? Silahkan. Saya Bu, boleh mencoba menjawab Bu? Ya, siap Mas Kevin, silahkan. Kita belajar rekonsiliasi fiskal tentunya bagi perusahaan atau bagi wajib pajak untuk mengetahui seberapa besar pajak terutang yang nantinya dibebankan kepada perusahaan atau wajib pajak. Ya, betul sekali ya. Seperti yang dijelaskan Mas Kevin, dengan kita mengetahui rekonsiliasi fiskal, kita dapat menghitung pajak terutangnya dengan tepat gitu ya. Tidak kurang, tidak lebih. Karena kalau misalnya kurang atau lebih, tentu ada konsekuensinya ya. Nah, karena teman-teman mahasiswa sudah menyimak video yang saya upload di YouTube, ya, kita akan melakukan pretest terlebih dahulu ya, seperti biasanya. Kadang saya memberikan pretest ataupun post-test. Nah, kali ini kita akan pretest. Nah, silahkan masuk ke www.joinmyquiz.com. Dari keseluruhan soal, kurang lebih 36% kalian teman-teman memahami. Ya, slide mengenai akuntansi pajak penghasilan. Mengapa sampai muncul rekonsiliasi fiskal? Ada yang bisa menjelaskan? Boleh saya coba dulu Bu? Ya, boleh Mas Kevin, silahkan. Sebelumnya mohon izin ya Bu Ain untuk menjelaskan slide PPT ini. Jadi teman-teman, untuk kita dalam menyusun laporan keuangan itu ada 2 di dalam sebuah entitas, yaitu ada menyusun laporan keuangan berdasarkan
PSAK dan menyusun laporan laba rugi untuk mengetahui PPh terutang. Ya, bagus sekali ya dari penjelasan Mas Kevin, sudah sangat komprehensif menjelaskan maksud dari bagan di slide ini, gitu ya. Saya ingin menegaskan kembali, jadi tadi benar yang disebutkan oleh Mas Kevin ada 2 aturan yang mengatur gitu, sesuai dengan tujuan masing-masing. Ketika kita ingin membuat laporan keuangan fiskal, maka yang digunakan adalah peraturan perpajakan. Item-item apa yang perlu direkonsiliasi itu, ya, item apa yang perlu direkonsiliasi baik dari sisi beda tetap maupun dari sisi beda waktu, gitu. Ya, ada yang bisa menjelaskan slide ini? Boleh izin mencoba, Bu? Izin menjawab ya, Bu. Iya. Izin juga Sela nanti kalau misal kurang bisa menambahkan. Ya, kita sama-sama belajar. Karena tadi sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Kevin ya, karena adanya perbedaan antara PSAK dengan KUP, terlebih rincinya ada misal dari sisi komersial ataupun dari sisi PSAK dengan dari sisi fiskal. Di situ ada yang menurut PSAK diakui sebagai penghasilan, tapi ini itu dari saya sih. Barangkali dari Sela bisa menambahkan, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ivan. Mungkin Mbak Sela mau menambahkan? Atau teman-teman yang lain? Jadi ketika tadi di tahap rekonsiliasi fiskal ya, di pendekatan kedua, kita punya laporan keuangan komersial terlebih dahulu, kemudian kita akan membuat laporan keuangan fiskal. Nah, yang kita lakukan adalah melakukan rekonsiliasi. Langkah-langkahnya adalah seperti ini. Gitu. Ada yang bisa berpendapat? Boleh berpendapat, Bu. Mas Kevin ya? Ya, Bu. Ya, enggak apa-apa, karena belum ada yang lain. Silakan Mas Kevin. Kalau menurut saya, kan karena semester sebelumnya itu kita belum dikenalkan yang namanya peraturan menurut perpajakan yang sebenarnya itu seperti apa. Sehingga untuk yang menyebabkan harus dilakukannya rekonsiliasi fiskal. Gitu, Bu, kurang lebih dari saya. Ya, kurang lebih betul ya jawabannya Mas Kevin, karena memang kita belum dikenalkan dengan konsep akuntansi perpajakan. Namun, lebih tepatnya di mata kuliah perpajakan di semester lalu itu kita sudah menggunakan asumsi ya. Asumsinya adalah penghasilan dan beban-beban yang kita hitung itu sudah mengikuti aturan perpajakan gitu. Jadi asumsinya adalah penghasilan-penghasilan dan beban itu sudah mengalami proses rekonsiliasi sebelumnya gitu. Jadi penghasilan itu sudah sesuai dengan penghasilan fiskal, bebannya sudah sesuai dengan beban fiskal. Makanya tinggal kita kurangi dan kita kalikan tarif seperti itu ya. Oke, ini saya buka dulu lagi loading. Ini tabel panduan rekonsiliasi fiskal ya yang sudah teman-teman dapatkan juga. Ini berisi panduan yang lengkap. Jadi mana saja sih item-item yang perlu kita rekonsiliasi. Misalnya nanti di kasus kita ketemu dengan penghasilan bunga deposito. Sebenarnya kita perlu koreksi atau tidak gitu. Kemudian sekarang saya mau break dari materi dulu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu di bagian konsep. Karena setelah konsep ini kita akan masuk ke bagian perhitungan. Saya mau bertanya, Bu. Ya, Mbak Daneswari ya. Ya, jadi gini Bu, yang ingin saya tanyakan itu kan biaya penyusutan kendaraan untuk kendaraan direksi itu kan kalau dipajak itu kan 50%. Kalau untuk karyawan gitu kan kadang ada kendaraan khususnya gitu. Apakah 50% juga atau 100%? Oke. Jadi kalau juga alasannya bisa diketahui gitu atau tidak? Oh ya. Ya, betul. Untuk jadi ada yang kita koreksi bebannya hanya diakui 50%-nya itu contohnya penyusutan atau pemeliharaan handphone ya, telepon seluler milik perusahaan. Kemudian ada juga tadi kendaraan yang dibawa pulang direksi berupa sedan, station wagon dan lain-lain. Jadi kasusnya ini ya, ada PT Leonhard di tahun 2018 itu dia mau melakukan rekonsiliasi fiskal. Nah, di sini peran kita adalah sebagai manajer pajak, kemudian kita harus membuat rekonsiliasi fiskal terlebih dahulu supaya kita dapat menghitung pajak terutangnya gitu ya.
Starting point-nya adalah di laporan keuangan komersial nih, kita punya informasi apa saja, mulai dari penjualan, persediaan, dan seterusnya ya, biaya-biaya, dan juga ada penghasilan-penghasilan luar usaha. Kemudian ada informasi tambahan di sini. Nah, informasi tambahannya ada 15 poin. Kemudian, ini teman-teman nanti bisa lihat di itu ya, di Elena ya, sudah di-download juga. Kemudian yang pertama adalah buatlah kertas kerja rekonsiliasi fiskalnya dulu, baru yang kedua adalah hitung PPh terutang. Kalau misalnya yang pertama itu belum dilakukan atau tidak tepat, itu nanti otomatis yang nomor kedua PPh terutangnya nilainya juga kurang tepat, seperti itu. Nah, sebenarnya kita bisa memulai mengidentifikasi, terserah teman-teman mau mengidentifikasi dari atas dulu, di bagian laporan keuangan fiskalnya ini, komersial ini, atau di informasi tambahannya dulu. Tapi lebih enak sih secara continuous ya. Misalnya kita lagi melihat penjualan dulu nih. Nah, kita lihat di bawah di informasi tambahan, ada nggak sih penjualan yang harus direkonsiliasi, informasinya berguna atau tidak untuk melakukan rekonsiliasi. Gitu ya. Kita lanjutkan ke bagian beban. Nah, sebenarnya di sini untuk contoh yang ini tidak terlalu ribet. Masih agak simpel ya. Jadi nanti yang pasti nanti UAS-nya adalah tentang rekonsiliasi fiskal. Jadi teman-teman membuat kertas kerja rekonsiliasi dan juga melakukan perhitungan pajak terutang gitu. Nah, lalu kita masuk ke biaya ya, beban gaji dan tunjangan 1,9 M. Kalau misalnya tidak ada informasi apapun, sebenarnya kita tidak usah rekon, karena beban gaji dan tunjangan itu secara umum boleh dibebankan ya. Tapi kita lihat mungkin di sini ada yang bisa menunjukkan gitu. Mana sih informasi yang bisa membuat beban gaji dan tunjangan itu menjadi dikoreksi? Silahkan Mbak Cindy, yang dikoreksi berapa ya? Dan kenapa? Kalau misalnya yang dikoreksi berapa itu sudah ada di Excel-nya ya, 125 juta. Tapi yang lebih penting adalah... Halo? Iya. Ya Bu, Ya. izin menjawab. Jadi kan di situ dijelaskan bahwa 125 jutanya itu makanan. Nah, jadi makanan itu kan termasuk di natura, jadi harus dikoreksi dulu gitu, Bu. Ya, jadi ini asumsinya naturanya natura yang umum ya, jadi tidak boleh dibebankan. Karena pemberian dalam bentuk makanan itu betul harus dikoreksi positif sebesar 125 juta. Jadi bebannya hanya 1.775 juta ini yang ini. Nah, dari kata-katanya ya, apakah itu termasuk natura atau mungkin fasilitas? Termasuk. Iya. Mungkin kayak dari jawaban Mas Rizal Alfandi ada yang mau menyanggah atau setuju? Saya mau menambahkan, Bu. Ya, Mas William. Karena di informasi tambahan itu menggunakan sistem reimbursement ya, atau sistem penggantian uang, karena memang uang penggantian pengobatan itu termasuk natura, tapi dia dalam bentuk uang, bukan barang, jadi boleh dibebankan ke laporan fiskal. Oke, benar ya jawaban Mas William. Tadi jawaban Mas Rizal kurang tepat, tapi sudah benar, tidak perlu dikoreksi, hanya alasannya yang kurang tepat. Karena uang penggantian pengobatan seperti yang saya jelaskan tadi itu bukan bentuk natura, gitu. Karena bentuknya uang, reimbursement, penggantian. Jadi karyawan itu misalnya mau beli obat, beli dulu, tapi nanti bisa direimburse ke kantor. Jadi bentuknya uang. Tapi kalau diberikan dalam bentuk obatnya langsung nih satu strip langsung diberikan ke karyawan lah, itu baru tidak boleh dibebankan dan harus dikoreksi, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu ada sedikit pertanyaan, mungkin ada beberapa. Ya. Termasuk yaitu penghasilan dari dalam negeri, baik penghasilan lain-lain maupun penghasilan dari utama kegiatan usaha tersebut dan dari penghasilan luar negeri. Itu kira-kira bagaimana yang tepatnya itu seperti apa ya Bu? Oke, terima kasih Mas Kevin ya atas masukannya. Berarti
kita tidak bisa melihat hanya pada undang-undangnya ya, baik itu pasal 17 maupun pasal 31E ya. Kalau di pasal 17 itu lebih cocok untuk WP pribadi ya, WPOP, karena itu tarif progresif. Tadi kita sudah membahas kasus, kemudian kita juga sudah diskusi ya, diskusi langsung, dan juga jangan lupa ada forum diskusi di Elena. Nah, kesimpulannya adalah, ya ini tadi kita sudah belajar mengenai rekonsiliasi fiskal, bahwa rekonsiliasi fiskal itu muncul karena adanya perbedaan antara akuntansi dengan perpajakan ya, gitu. Dan juga ada beda tetap, ada beda temporer, ada koreksi positif, dan juga ada koreksi dengan negatif gitu. Nah, kesimpulan utamanya itu, untuk rinciannya tadi teman-teman bisa lihat di tabelnya, di tabel penyusutan, tabel panduan rekonsiliasi fiskal. Kemudian kaitannya dengan minggu ke-15, jadi di RPS itu kita membicarakan rekonsiliasi fiskal adalah 2 kali ya, di pertemuan 14 dan juga 15. Nah, di minggu depan lebih banyak membahas mengenai tugas kita yang kedua, yaitu PT Ababil. Kalau PT Leonhard tadi sudah kita bahas, kita akan membahas lebih rinci, karena kalau di tugas itu lebih ribet ya daripada yang dicontoh gitu. Jadi teman-teman nanti bisa buka, dan kita minggu depan akan membahas mengenai kasus rekonsiliasi fiskal PT Ababil. Jadi itu lebih ribet, di mana kredit-kredit pajaknya tidak ditentukan terlebih dahulu. Kalau yang tadi kan kredit pajaknya sudah ditentukan ya, kemudian item-item yang direkonsiliasi tidak terlalu banyak. Nah, minggu depan itu itemnya lebih banyak, kemudian kredit pajaknya juga teman-teman harus menghitung sendiri. Gitu. Oke? Oke, karena perkuliahannya sudah selesai, saya izin keluar ya, Bu Ain. Ji, Bapak, matur nuwun sangat, Bapak sudah didampingi. Mohon maaf kalau ada kekurangan, Bapak. Ya, udah oke, nanti bisa WA saja. Siapa? Ya, atau telepon. Ya, atau telepon ya. Siap, Bapak. Oke, seluruh mahasiswa ini semester berapa ini? Semester 3, Pak. Semester 3. Semester 3 ini masih belajar di rumah masing-masing ya. Ya, Pak. Masih work from home. Ya, baik, terima kasih untuk semuanya. Saya izin keluar dan tetap semangat belajarnya meskipun dengan daring ya. Kemudian jaga kesehatan, terapkan 3M, tetepan ya, tetap memakai masker, mencuci tangan, juga jaga jarak gitu. Kalau terpaksa harus keluar, tapi kalau tidak terpaksa ya lebih baik di rumah. Karena memang ini beberapa kota ini masih cukup tinggi ya kasus untuk COVID-19 ya. Baik, semoga semuanya sehat dan semuanya selamat dari wabah COVID-19 ini. Ya, selamat belajar untuk menghadapi ini ya nanti untuk ujian semester. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke, saya izin untuk live ya. Terima kasih, Pak. Oke, teman-teman, insya Allah pertemuan hari ini, kalau misalnya masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di forum ya. Oke, saya undur diri. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bye. Saya N ya ininya.